Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Brokokroni dia menghindarkan Bu Farah supaya tidak masuk ke kamarnya Dewa. Di sini juga para buana juga dia sangat ketakutan sama tikus dan kecoa dan dia juga langsung pergi dari tempat itu sama Suketi. Lalu di sisi lain di sini pas Suketi sama Bu Farah tidak ada, si Brokokroni juga langsung nge-WA kepada Dewa supaya Dewa cepat-cepat pulang dari kontrakannya Nana. Di sini juga dia juga langsung nge-WA kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga baru sampai ke kontrakannya Nana. Dan di sini pas Dewa sampai, Nana keluar dari kamarnya. Pas keluar dari kamarnya Nana tidak sengaja dia kakinya nyoledat dan hampir dia jatuh. Untung dengan sigap di sini Nana ditangkap oleh Dewa. Terjadilah di sini pelong-pelong. Pas mau dijelekok Nana sama Dewa pipinya, tiba-tiba HP-nya bunyi. Lalu Dewa juga melihat HP. Ternyata si Roni di sini nge-WA kepada Dewa bahwa para buana mencari-cari Dewa. Singkat cerita Dewa juga dia pamitan kepada Nana karena mamanya mencari-cari. Lalu pas dia keluar dari kontrakannya Nana, tiba-tiba di sini anak buahnya Pak Nopal dia menghampiri Dewa. Dan terjadilah di sini Dewa juga dikeroyok oleh anak buahnya Pak Nopal. Nana yang belum masuk ke kontrakannya dia sangat kaget melihat Dewa dikeroyok oleh anak buahnya Pak Nopal. Lalu Nana juga langsung lari menuju ke Dewa yang lagi dikeroyok oleh anak buahnya Pak Nopal. Lalu Nana juga dia ngomong kepada anak buahnya Pak Nopal, "Kalau kamu menyakiti Dewa sama dengan kamu menyakiti saya," kata Nana sambil menunjuk ke anak buahnya Pak Nopal. Lalu anak buahnya Pak Nopal di sini pas Nana sudah ngomong kayak gitu, dia juga ngomong ke temannya, "Kita harus pergi dari tempat ini," kata anak buahnya Pak Nopal. Singkat cerita anak buah Pak Nopal juga dia pergi dari hadapan Nana dan Dewa. Pas anak buahnya Pak Nopal sudah pergi, Dewa juga ngomong kepada Nana, "Saya tahu yang menyuruh orang ini itu adalah anak buahnya Pak Nopal," kata Dewa kepada Nana. Nana tidak percaya, tapi di sini Nana juga dia akan menanyakan kepada Pak Nopal dan Dewa juga dia pamitan langsung pergi dari hadapannya Nana untuk pulang. Lalu di sisi lain terlihat di kontrakannya Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga dia melihat Koko yang lagi sendirian. Dia juga langsung masuk ke kontrakannya Mbak Lia. Mbak Lia juga pas sampai ke kontrakannya dia sudah ngobrol sama para buana. Dia disuruh kerja di perusahaannya buana. Lalu di sini pas dia lagi menghulung, dia juga lagi mikir diterima dan enggaknya tawarannya para buana. Datanglah Pak Fajar. "Kenapa kamu bukannya kecut kayak gitu?" kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Lalu di sini Pak Fajar sudah ngomong kayak gitu, Mbak Lia juga ngomong kepada Dewa, "Tadi para buana kesini aku suruh kerja di perusahaannya dia." Terlihat Pak Fajar juga di sini sangat marah kepada Mbak Lia, "Kamu jangan diterima pekerjaan itu. Kalau kamu diterima kerja di perusahaan buana, aku pasti marah besar kepada kamu," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia sambil dia juga pergi meninggalkan Mbak Lia di kontrakannya. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Wilson dia mencari-cari si alias si Hilet Atel di tepi sungai. Di sini juga dia berteriak-teriak sambil memanggil-manggil si alias si Hilet Atel. Terlihat si Wilson alias si Kelvin juga pas dia mau pergi dari tempat itu, dia melihat si alias si Atel lagi ngajoprak dia di pinggir sungai. Dia juga langsung lari menuju ke si alias si Atel yang lagi terkapar pingsan. Lalu di sini si alias si Atel juga dibangunin oleh si Wilson alias si Kelvin. Lalu si alias juga dia sadar dan digendeng oleh si Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat Pak Nopal di rumahnya dia ditelepon sama anak buahnya, dan anak buahnya juga dia cerita kepada Pak Nopal bahwa saya tidak berhasil menyakiti Dewa karena Nana datang. Di sini juga Pak Nopal juga dia juga sangat marah kepada anak buahnya. Lalu pas dia udah menerima telepon dari anak buahnya, tiba-tiba Nana mengetok pintu rumahnya Pak Nopal. Gak lama kemudian di sini Nana pas lagi ngejanteng, keluarlah Pak Nopal dari rumahnya. Lalu Pak Nopal juga dia ngomong kepada Nana, "Ada apa nak kesini?" kata Pak Nopal kepada Nana. Di sini juga Nana juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung ngomong kepada Pak Nopal. Pak Nopal yang menyuruh anak buah Pak Nopal menyakiti Dewa, kata Nana kepada Pak Nopal.
Lalu Nana sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Nopal. Pak Nopal juga dia mengaku, iya saya yang menyuruh dia, kata Pak Nopal kepada Nana. Di sini Pak Nopal juga dia ngomong lagi kepada Nana, saya ngelakuin itu demi keselamatan kamu nak, kata Pak Nopal kepada Nana. Terlihat Nana juga dia sangat marah kepada Pak Nopal. Untuk apa Pak Nopal menyelamatin saya sudah ada Mas Dewa. Pak Nopal itu bukan ayah saya, kata Nana kepada Pak Nopal sambil dia pergi. Lalu Pak Nopal juga dia masuk ke dalam rumahnya sambil dia pukul lutut. Ini harus bagaimana saya ngelakuin supaya Nana jauh sama Dewa, dan juga saya itu harus melindungi putri saya. Tiba-tiba pas dia duduk di kursi yang sudah disabotase oleh si alias Yatel, tiba-tiba dia juga nyuksruk ke keramik, dan di sini tangannya juga dia juga terkirir. Lalu di sini Pak Nopal juga dia pergi ke rumah sakit sendirian karena babunya lagi pergi kampung. Di sini terlihat para buana juga dia menyuruh Suketi suruh menelpon Fajar sama Cornelia. Lalu Suketi juga di sini juga dia juga ngomong kepada Pak Bupara. Lalu Bupara juga dia malah memarah kepada Suketi. Lalu di sini juga si Durus Tunyung, si Broko Kroni juga melihatin pembicaraannya Suketi sama Bu Farah. Lalu di sini terlihat si Broko Kroni juga dia membohong lagi kepada para buana karena Dewa sudah datang, dan dia juga Bu Farah juga ketakutan sama ditakut-takutin ada kecewa di bawah kakinya. Lalu Dewa juga langsung masuk ke kamar dan diikutin oleh para buana. Para buana juga tidak sadar bahwa Dewa itu baru pulang dari kontrakannya Nana. Di sini juga Dewa juga dia nge-WA kepada si Broko Kroni, kamu sekarang masuk ke kamarnya Mama karena Mama sekarang ditahan di kamar saya, kata Dewa nge-WA kepada si Broko Kroni. Di sini si Broko Kroni juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga sudah diterima WA dari Dewa, dia juga langsung pergi ke kamarnya para buana. Lalu pas sampai ke kamarnya para buana, di sini juga si Broko Kroni juga dia mencari surat gugatan cerai dari Nana yang bikinan dia sama para buana. Gak lama kemudian si Broko Kroni juga berhasil dia menemukan surat gugatan cerai yang dibikin oleh si Broko Kroni sama para buana. Dia juga sudah mendapatkan itu. Dia juga langsung pergi dari kamarnya para buana. Lalu pas sampai ke depan pintu kamarnya para buana, pas mau keluar tiba-tiba mendengar teriakannya si Lipia. Lalu si Broko Kroni juga langsung dia lari dan dia juga bersembunyi di bawah ranjang para buana. Terlihat si Lipia juga masuk ke kamar Ibu Farah, dan di sini dia juga menerima telepon dari temannya. Dia juga pas sudah menerima telepon dari temannya, dia juga keluar dari kamarnya para buana. Lalu di sini dimanfaatkan oleh si Broko Kroni. Si Broko Kroni juga keluar sambil membawa surat gugat cerai dari Nana yang dipegang oleh para buana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 April 2022 nya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.